Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Kita lanjutkan kuliah. Saya lihat ada 33 orang nih pesertanya. Yang apa? Sambil nunggu yang lain, kita mulai saja. Saya akan menyampaikan pertanyaan yang salah satu teman mahasiswa menanyakan di PR ya, PR mengenai demodulator. Saya sharing skin dulu. Ada yang menanyakan ke asisten kemarin, katanya ini baik dalam PR maupun dalam tutorial responsi, di sini ada angka G80 dB gitu ya. Nah, ini gen apa kata gitu kan? Terus kenapa nggak dipakai dalam soal? Jadi penjelasannya yang menanyakan kemarin sudah hadir belum? Karena saya dapat pertanyaan melalui asisten, katanya ada yang menanyakan ini 80 dB itu gen apa gitu. Dan iya Pak, hadir Pak. Ah? Hadir Pak. Ya, jadi jawabannya begini. Anda yang nanya kemarin. Iya Pak. Gini jawabannya. Jadi ini kan kalau sinyal yang masuk ke antena itu ordernya kan di minus 60 dBm atau minus 70 bahkan minus 90 dBm gitu ya, kecil kan. Nah, sedangkan di sini demodulator ya harus bekerja pada level signal input yang mulai bisa terdeteksi begitu, supaya bisa diambil signalnya. Kalau dia mengambil signal baseband dari level minus 80 dBm atau 10/4 minus 8 miliwatt, dia nggak akan mampu gitu. Jadi mesti dikuatkan dulu oleh amplifier di sini. Jadi kalau misalkan ini sinyalnya katakanlah minus 80 dBm atau minus 90 dBm lah kecil misalkan ya. Nah, dikuatkan 80 dB, maka dia menjadi 10 dBm kan di sini kan. Nah, maaf, kalau minus 90 dBm dikuatkan 80 dB berarti minus 10 dBm atau 0,1 miliwatt. Nah, kalau udah 0,1 miliwatt ya ini demodulator baru bisa bekerja gitu. Jadi jawabannya gen 80 dB itu adalah untuk mengangkat sinyal yang diterima antena level yang kecil menjadi sinyal yang akan bisa dicerna atau diekstrak oleh demodulator gitu. Nah, tentu karena kalau bicara sekarang bicara S2N. Kalau bicara S2N, walaupun signal yang kecil ini dikuatkan 80 dB, di sini menjadi naik misalnya tadi kan kalau minus 90 dikuatkan 80 jadi minus 10 kan? Nah, tapi kalau kita bicara signal memang naik. Nah, hanya saja kalau bicara signal to noise ratio ini malah ya kalau ideal malah tetap, tapi karena bicara noise figure ya, NF 6 dB. Nah, signal to noise ratio di input antena ini dengan di output dari amplifier yang mau masuk ke demodulator turun S2N-nya. Jadi kalau contoh misalnya kalau S2N di sini 10 dB gitu misalkan gitu ya. Signalnya misalkan tadi minus 90 dBm, noise-nya berarti minus 100 dBm kan? Iya kan? Minus 90 dBm signal, minus 100 dBm noise, berarti S2N-nya 10 gitu. Nah, kalau udah sampai ke sini, S2N-nya akan turun dari 10. Karena apa? Walaupun signal tadi minus 90 dBm dikuatkan 80 dB menjadi minus 10, nah noise-nya yang minus 100 tadi ada tambahan noise, ekivalen noise di sini. Gitu. Ya kalau dihitung ya termasuk antena juga. Antena juga punya ekivalen noise kan? Jadi S2N-nya turun. Nah, artinya gain 80 dB itu di sini ya memperkuat signal juga, memperkuat noise juga gitu. Bahkan menambah noise ekivalen di sini gitu. Jadi kalau prinsipnya kalau noise figurnya ideal misalkan 0 dB ya, artinya S2N konstan di sini, tapi nggak mungkin. Semua sistem ada kontribusi noise ekivalen dari sini gitu. Nah, tujuannya tadi kenapa misalnya nggak dipakai? Memang yang kita hitung dalam konsep BER ini adalah signal to noise di sini gitu ya, signal to noise sini, atau kalaupun mau dihitung signal to noise ratio di sini juga bisa dengan melibatkan noise figure yang 6 dB. Kalau tidak salah dalam contoh soalnya, maaf saya salah,
kalau nggak salah dalam contoh soal, ini menghitung level noise kan dihitung temperatur antena dan juga temperatur sistem kan. Artinya ada T ekuivalen gitu dari TA ditambah suhu ruangan dikurangi 1 kali temperatur sistem kan. Artinya apa? Kita menghitung S2N di sini. Di output amplifier atau di input demodulator gitu. Nah, cuman kalau kita ditanyakan nanti berapa misalkan S2N di input antena, dan berapa S2N di output demodulator. Nah, emang beda, level signalnya beda gitu. Ya, jadi kalau ditanyakan nanti misalnya berapa level signal pada output demodulator, nah 80 dB ini dipakai. Jadi angka penguatan dari RF amplifier akan dipakai untuk menghitung kalau ditanyakan berapa level signal di sini, gitu, di output demodulator. Tapi untuk yang persoalan kemarin, kita kan menghitungnya di sini. Kenapa saya tidak menanyakan di output demodulator? Karena kan dalam sistem jaringan nirkabel yang kita hitung untuk menentukan jarak jangkau dari suatu BTS ataupun ngitung interferensi intersel, antar sel, co-channel misalnya, kita menghitungnya di sini. Kita belum bicara signal itu didetek atau didemodulasi menjadi signal baseband, nggak sampai ke situ. Perhitungan untuk menghitung jangkauan dari BTS, ya, kemudian malah istilahnya di sini bukan S2N. Coba ada yang ingat nggak? Waktu kita bicara intercell interference, co-channel interference, apa parameter yang dipakai di sini? Ada yang bertanya, ingat nggak? Supaya Anda ngerti gitu. Anda ngerti kenapa 80 nggak dipakai gitu. C per I, Pak. Nah, C per I. Jadi signal to noise ratio yang dipakai di sini supaya beda dengan S2N yang biasa dipakai di sini, istilah dalam buku referensi itu di sini namanya C2I gitu. Carrier to interference ratio gitu. Jadi angka 80 dB memang nggak ditanyakan di sini dalam soal gitu. Cuman ya kalau nanti mau Anda ingin tahu berapa misalkan level signal di input demodulator, ya tentu akan lebih tinggi 80 dB dari level signal di sini gitu. Ya, supaya demodulator bisa sensitivitasnya bisa memenuhi untuk mencerna sinyal itu gitu. Ya. Tapi jangan lupa lagi sekali lagi noise yang masuk ke sini juga sama dikuatkan, bahkan selain dikuatkan noise itu nambah dari sini. Jadi S2N C2I dari sini begitu dihitung di output amplifier di sini akan turun juga karena gain kepada signal dan kepada noise sama, sementara noise mendapatkan tambahan ekivalen draw dari sini. Ya, begitu jawabannya gitu ya. Terus kalian juga koreksi yang saya lakukan kemarin waktu soal yang dipakai tutorial ini bukan 10/3 tapi 10/5 ya. Yang dalam perhitungan yang kemarin dipakai untuk responsi itu 10/3 10/5 bukan 3. Nah, yang 10/3 itu dipakai untuk Anda latihan gitu menghitung. Oke, udah jelas ya gitu ya? Saya stop. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yuk. Kita akan lanjutkan sekarang ke melanjutkan bab mengenai CDMA kemarin. Ya, ini udah muncul ya, sharing screen-nya ya. Baik. Kalau sudah muncul share screen saya, kita lanjutkan. Kemarin itu kita sudah sampai di halaman slide ini yang membicarakan seberapa besar sistem space spectrum itu dipakai untuk melebarkan bandwidth ya dari data rate, dari bit rate R gitu menjadi W bandwidth gitu. Nah, di sini yang biasa dipakai pada sistem, baik itu di military maupun di komersial, itu berkisar di antara 100 sampai 1.000.000 kali itunya, penyebarannya. Jadi, sementara saya kemarin jelaskan bahwa seolah-olah kalau tidak paham dengan benefit yang akan didapatkan dengan space spectrum ini, seolah-olah kita melakukan suatu hal yang melanggar ya
yang bertentangan dengan konsep penghematan spektrum. Karena untuk sistem yang biasa-biasa, non-space spektrum, ya kalau kita akan mengirimkan kecepatan data R, bit per detik, maka setidak-tidaknya spektrum yang kita butuhkan akan setara dengan R, hertz gitu. Kalau R-nya dalam bit per detik, ya W-nya akan sama dengan R bit per detik juga gitu. Kalau R-nya misalkan 1 megabit per detik, maka W-nya akan 1 megahertz gitu. Kira-kira begitu yang konvensional. Nah, tapi ini kan enggak. Ini kalau R-nya misalkan 1 megabit per detik, setidak-tidaknya perlu bandwidth 100 kali lipat lebih lebar gitu. Ya. Seolah-olah kita melakukan hal yang boros, yang tidak efisien. Tapi nanti akan jelas ketika kita mendapatkan target benefitnya gitu. Ya. Ya, nah ini beberapa aplikasinya di sini untuk anti jamming udah dibahas kemarin, kemudian untuk memperkirakan posisi location ya, atau mengukur kecepatan, estimasi kecepatan dari suatu objek yang bergerak dari sistem radar misalkan. Nah, ini bisa memberikan akurasi yang lebih baik ya, karena kita sebagai spektrum bekerja pada level unit bit berubah menjadi unit chip gitu. Kita menyebutnya kalau data yang konvensional itu bit, data yang pada sistem spektrum kita sebutnya chip gitu. Nah, unit chip jauh lebih kecil itunya interval waktunya dibandingkan dengan unit bit gitu ya. Kemudian LPD, low probability detection, ini menyembunyikan signal. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Ini LPD ini kalau kita nanti tunjukkan spektrumnya, signal spektrum itu bisa diatur sedemikian sehingga level signal bisa berada di bawah atau lebih kecil daripada level noise. Nah, ini salah satu benefit yang bisa kita gunakan untuk mencari alasan kenapa spreading ini menjadi seolah-olah tadi saya katakan boros frekuensi. Karena diantaranya benefitnya ada ini. LPD ini kita bisa memposisikan level signal berada di bawah level noise, terkubur. Artinya tidak kelihatan signalnya. Yang kelihatan cuma noise-nya aja. Karena apa? Level signal lebih rendah daripada noise. Itu suatu hal yang mustahil dilakukan pada sistem konvensional. Gitu. Ya. Nah, tentu Anda tahu apa keuntungannya misalkan level signal ditempatkan pada level yang lebih rendah daripada noise gitu. Untuk apa gitu. Nah, sekali lagi jangan lupa bahwa untuk aplikasi militer karakteristik seperti itu sangat menguntungkan. Karena apa? Ya dalam militer kan kita bicara perang, bicara strategi gitu. Kalau level signal kita nongol ke atas dengan level yang cukup mudah dilihat orang, ya kan orang musuh bisa mudah untuk merusaknya gitu. Dia bangkitkan frekuensi yang sama sebagai jammer di frekuensi itu, sehingga kalaupun dia tidak bisa menyadapnya, tentu dia akan merusak sinyal musuh gitu. Nah, sementara kalau pakai space spectrum LPD ini, kalau sinyal kita tersembunyi di bawah noise, siapa yang tahu di situ ada signal gitu. Itu yang terjadi ya dalam dan juga alasan kenapa dulu ini cukup menarik bagi aplikasi militer gitu. Nah, tapi sekarang yang akan kita bahas sebetulnya bukan aplikasi militer, tapi kita akan fokus kepada bagaimana mengambil benefit atau memanfaatkan signal yang space spectrum ini untuk keperluan multiple access. Nah, kalau untuk keperluan multiple access, artinya apa? Kita akan menggunakan medium transmisi secara bersama, simultan, sharing. Gitu. Nah, ini teknik seperti itu memang dipakai untuk kepentingan komersial, untuk layanan-layanan yang komersial, ya, gitu. Baik, saya akan mulai jelaskan konsepnya di sini. Nah, gambar ini menunjukkan ini saya gambarkan di sebelah kiri pemancar, ya, kemudian di tengah ini ada medium transmisi channel, di sebelah kanan tuh sebagai receiver penerima gitu. Nah, supaya Anda paham, di sini dijelaskan bahwa spreading kode atau kode penebar ini digunakan baik di pemancar maupun di penerima.
bahkan nanti ada kebutuhan bahwa timing atau apa namanya, sinkronisasi. Jadi signal penebar yang dipakai di pemancar dengan signal penebar yang dipakai di receiver itu selain dari harus identik ya, harus sama kodenya, juga harus sinkron waktunya. Itu yang terjadi. Nanti alasannya kenapa begitu. Ya. Yang kedua, ini signal yang dipakai di pemancar, tentu kalau bicara multiple access kan akan banyak gitu ya. Kalau ada 10 user berarti dia harus punya 10 kode penebar di pemancar. Dan karena 10 user itu harus ditangkap masing-masing di penerima, berarti sistem penerima harus punya 10 juga kode penebar gitu. Nah, ada kebutuhan lagi bahwa korelasi silang antar masing-masing kode penebar itu harus punya sifat berkorelasi rendah atau low correlation property gitu. Karena apa? Karena nanti signal penebar yang akan dipakai di pemancar yang akan diberikan sebagai unique code kepada masing-masing user. Nah, begitu dia bersatu dalam channel kan dia akan ya namanya dua buah atau lebih dari signal yang bersatu dalam channel dalam medium transmisi, tentu dia akan bersuperposisi kan. Nah, superposisi dari kode-kode yang terjadi nanti itu ya akan saling berinterferensi. Nah, kalau signal-signal yang dibangkitkan di pemancar ini untuk masing-masing user punya sifat low correlation, artinya percampuran signal dalam channel nanti akan rendah gitu dayanya. Nah, ini juga harus diperhatikan bahwa kode-kode ini harus punya beberapa sifat tadi ya. Pertama harus identik untuk masing-masing user di pemancar diterima, harus bisa diupayakan supaya sinkron, itunya waktunya, jangan bergeser chipnya. Yang ketiga, antara kode yang satu dan kode yang lain, kalau dipakai banyak orang, harus punya sifat yang rendah itunya, korelasinya. Nah, bahkan ada satu jenis signal yang disebut ortogonal. Nah, kalau ortogonal memang bagus, ya. Kalau kita bisa atau mau menggunakan kode ortogonal antar user 1 ortogonal kedua, user 2 ortogonal ketiga, bagus. Karena apa? Ya kode ortogonal antara 1 dan 2, 1, 3, 1, 4 kan kalau berinteraksi di medium transmisi ya dia tidak punya korelasi kan. Jadi kesaling menggangguannya, ya, interferensi antar user atau multiplase interferensinya nol kalau ortogonal. Gitu. Ya, itu bagus memang. Tapi nanti kita lihat kenapa tidak pakai kode ortogonal. Baik, itu sifat-sifat dari kodenya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kalau kita punya simbol atau bit ya. Kalau untuk BPSK simbol sama dengan bit. Misalnya levelnya -1 di sini. Itu bit katakanlah periode dari bit itu adalah panjangnya kotak ini. Gitu. Jadi kalau bit yang -1 ini mempunyai interval waktu atau durasi waktu 1 bit atau 1 simbol sepanjang kotak ini gitu. Nah, kalau kita lakukan spreading, di-spread oleh spreading sequence atau oleh kode ini, maka tentu kode ini akan dikonvolusikan dengan simbol kan -1. Nah, maka hasilnya akan ini. Di sini kan 1, 1, 1, -1, -1, 1, -1. Nah, karena simbolnya sedang -1, berarti ini polaritas dari chip ini akan berbalik semua. Karena apa? Simbolnya sedang dalam posisi -1. Kalau simbolnya sedang posisi +1, maka hasil spreading akan sama dengan kodenya seperti itu. Ini yang jadi begitu, ya. Itu dari segi polaritas dari kodenya. Nah, kemudian dari timingnya sekarang. Nah, timing sepanjang kotak ini, kode, itu sama dengan periode 1 bit di sini. Gitu. Oke, ini saya gambarkan hanya satu user saja. Tentu nanti kalau dipakai untuk komersial banyak user, di bawah ini ada user 2, di bawahnya user 3, dan seterusnya banyak user di sini. Tapi supaya tidak terlalu kompleks diagramnya, saya gambarkan 1 user saja.
nanti di penerimanya saya baru saya tambahkan user yang lain gitu ya, gitu. Karena kita untuk memahami kode CDMA ini akan lebih jelas kalau kita melihatnya satu persatu. Nah, setelah melalui channel, anggap saja channel ini tidak mengalungi, tidak berkontribusi kepada multipath gitu. Misalnya channelnya channel AWGN atau link point to point yang bagus, misalkan tidak ada multipathnya. Nah, sehingga signal yang sudah di spread itu yang ini akan sampai di receiver tetap utuh seperti itu dan tidak ada multipath. Nah, ingat dalam konteks yang sebenarnya channel nirkabel tentu ini ada multipath kan? Karena dipantulkan berbagai macam objek sehingga apa yang terjadi? Sekuen dari chip ini begitu dipantulkan oleh objek yang di atas gedung, pantulkan lagi objek yang di bawah gedung, tibanya di sini juga nggak berbarengan antara multipath, tentu akan kacau ini, ya. Kalau channel yang sebenarnya yang terjadi gitu. Tapi kalau langsung dibahas seperti itu, kita akan bingung gitu. Jadi sekarang bahasnya konsep CDMA-nya dulu, bahwa signal yang sudah ditebar ini, kalau channelnya bagus, single path, maka yang sampai di receiver utuh seperti ini. Gitu. Nah, proses yang terjadi di receiver, tadi saya katakan dia harus punya kode yang sama dengan kode yang dikirim ini, kemudian harus sinkron, dan harus punya korelasi yang rendah dengan kode yang lainnya. Nah, sekarang deteksinya itu tentu ini kan kode yang dimiliki oleh user 1 kan, yang dikirimkan dari sini. Nah, user 1 di penerima punya kode yang identik dengan yang di sini. Maka kita spread lagi. Maaf, bukan spread, despread gitu sini. Kalau ini istilahnya spread, di situ despread gitu. Nah, tentu kalau signal yang sudah diterima dari channel di despread oleh sinyal yang dibangkitkan dengan sekuen yang sama dengan di transmitternya. Nah, yang terjadi apa? Ini kan kebalikan polaritas dari sinyal yang dibangkitkan. Jadi ini berbalik semuanya. Kalau kita despreadkan ke sini, ini akan negatif semua. 1 kali min 1, 1 kali min 1, 1 min 1, ini min 1 kali 1, terus semuanya negatif. Nah, begitu kita jumlahkan, setelah kita istilahnya itu di despread itu artinya di matchingkan, dikonvolusikan, lalu diakumulasikan gitu. Jadi ini proses despreading itu konvolusi kemudian akumulasi, jumlahkan gitu. Nah, ini karena ada 8 chip semuanya dan menghasilkan negatif semua karena ini -1 simbolnya. Maka yang terjadi di sini -1 8 kali dijumlahkan menjadi -8 gitu. Nah, cerita singkatnya apa? Cerita singkatnya kita mengirimkan level signal misalnya -1 volt di transmitter, ya. Setelah melalui proses spreading di pemancar, kemudian proses despreading di receiver, kita bisa mendapatkan level signal 8 kali lipat lebih tinggi daripada asalnya gitu. Nah, makanya ini disebut dengan, kalau kita kembali ke atas, kenapa ini disebut dengan processing gain gitu. Jadi ini namanya dalam CDMA itu ada istilah processing gain. Ya. Karena apa? Karena kita mengirimkan -1 volt, keluarnya -8. Nah, demikian juga kalau kita misalnya tadi seperti saya katakan di atas, ini kan spreading faktornya atau gainnya itu antara 10⁻² sampai 10⁻6. Artinya apa? Kalau kita membuat di sini 100 chip, maka yang terjadi di sini akan -100. Jadi kalau kita menggunakan spreading faktor di sini, satu simbol di spread oleh 100 chip, di sini muncul 100 chip, di despread oleh 100 chip, maka di sini akan menjadi -100 levelnya. Jadi jumlah chip yang ditebarkan kepada setiap simbol itu otomatis akan menjadi gain di sini. Ya, itu yang terjadi. Nah, saya loncat dulu sekarang. Kalau kita lihat di diagram ininya, gini. Jadi tadi itu signal yang di depan, signal simbol -1 tadi itu, ini. Kalau digambar sebelum di despread ya, sebelum di despread, sinyal -1 itu digambarkannya di sini sebagai sinyal narrowband ini. Karena di sini -1 spektrumnya masih sempit. Ini belum artinya periode simbol dari ujung kotak kiri sampai ujung kotak kanan itu untuk 1 bit gitu.
Sehingga dia, ya kalau lebar timingnya berarti spektrumnya sempit kan? Karena spektrum itu seperti gitu, proporsionalitasnya. Artinya apa? Signal satu simbol yang belum di-spread, ini adalah ini. Signal yang narrowband, levelnya tinggi gitu. Nah, kemudian kalau begitu signal itu di-spread oleh sinyal penebar, menjadi ini. Nah, gambaran spektrum dari sinyal ini adalah ini. Kenapa begitu? Karena apa? Karena ya processing di sini kan tidak menambahkan apa-apa, hanya manipulasi secara angka-angka, secara matematik gitu. Tidak ada misalkan tegangan PCC seperti kita menghidupkan transistor masuk sini, enggak. Ini hanya manipulasi matematik sehingga tidak ada tambahan energi di sini. Kita sama sekali tidak menambahkan energi, energinya konstan. Nah, sinyal yang berenergi konstan, ingat kalau ini signal spektrum dari satu simbol, ya di sini, kemudian setelah di display juga di sini, sinyal satu simbol yang sudah berisi chip, nah tapi spektrumnya lebar. Kalau di sini hanya kira-kira lebar yang hitam ini kan sempit nih. Nah di sini karena dia udah mengandung chip, berarti spektrumnya lebar. Nah tapi ingat, tidak ada tambahan energi. Oleh karena tidak ada tambahan energi, maka spektrum yang lebar harus dibarengi dengan turunnya level powernya turun, energinya turun. Maksudnya sumbu tegaknya turun gitu. Karena energinya konstan, maksudnya gitu. Salah. Energinya konstan, maka dengan bandwidth yang lebar, powernya harus turun gitu. Jadi luas yang hitam tinggi ini harus sama dengan luas yang putih yang rebah ini gitu. Ya, itu yang terjadi konsepnya. Ya, makanya ini disebut sebagai LPD tadi itu. Jadi kalau kita langsung pancarkan sinyal ini kan tanpa di-spread, muncul di sini kan dia akan tetap aja tinggi gitu kan, tapi sempit bandwidth tapi tinggi. Nah, dengan tingginya level ini walaupun bandwidthnya sempit, mudah itu dilihat oleh musuh kalau di militer. Karena kalau kita bawa spektrum analyzer misalkan ngukur di jalan, kalau ada sinyal yang muncul, jangankan sinyal yang termodulasi, sinyal clean carrier saja misalkan continuous wave gitu, frekuensi pembawa saja yang tidak ada modulasinya kelihatan walaupun dia tipis memang seperti anak panah aja gitu. Nah, itu yang terjadi kalau sinyalnya tidak di-display. Jadi levelnya akan tinggi. Musuh akan mudah melihat. Tapi kalau ini ya, kalau sinyal yang rebah ini, nah kalau kita menggunakan spreading-nya lebih lebar lagi, misalkan faktornya kita gunakan katakanlah 1.000.000 kali gitu, maka tentu dia akan lebih lebar lagi. Nah, semakin jauh lebih lebar ke sini, berarti karena energinya harus total, dia akan ditekan semakin kecil lagi. Nah, suatu saat dia ditekan lebih kecil lagi, levelnya bisa saja jatuh di bawah level noise gitu. Terkubur oleh noise, ya. Itu. Jadi hilang sinyalnya, seolah-olah hilang di udara gitu. Jadi kecil. Ya, semakin lebar lagi, semakin kecil lagi. Gitu. Baik, nah sekarang saya kembali tadi. Kalau sinyal yang tadi itu yang sudah kecil tadi levelnya di sini di aspek ke sini muncul gain kan -8 di sini kalau jumlah chipnya 8. Nah, sama di sini juga. Sinyal yang putih ini begitu di-spread oleh sinyal yang sama, dia akan menghasilkan gain. Otomatis menghasilkan gain kan asalnya levelnya ini 1, jadi 8 di sini yang tinggi ini. Tapi sekali lagi, ketika proses despreading juga sama, tidak ada tambahan energi. Tidak ada PCC yang ditambahkan ke sini. Artinya apa? Energinya konstan. Kalau energi konstan, sinyal yang levelnya rendah ini menjadi tinggi, harus dibarengi dengan penyempitan bandwidth kembali. Gitu. Jadi ini kembali lagi sekarang. Sinyal yang hitam ini adalah hasil pendeteksian oleh despreading terhadap sinyal yang putih. Menjadi sempit lagi bandwidth-nya, levelnya tinggi lagi. Gitu. Ya, seperti itu konsepnya ya. Jadi artinya apa? Ini tidak peduli sinyal yang di udara ini misalkan rendah levelnya sampai jatuh lebih rendah daripada noise, nggak peduli. Karena yang dilihat nanti kualitas signal di output-nya di sini adalah perbandingan antara level signal setelah melalui proses despreading terhadap level noise yang muncul di sini. Selama level signal yang sudah di-despread itu
memenuhi nilai ambang, misalnya untuk BER 1/4-3 misalnya. Dalam kurva yang biasa kita pakai, kalau BER 1/4-3 itu butuh signal to noise ratio sekitar 8 dB lah atau 7 dB gitu ya. Jadi selama di output dari despeding rasio dari signal kepada noise ini melebihi kebutuhan BER, jadi kan deteksi berjalan. Artinya signal ini berkualitas gitu. Gitu. Ya, itu yang terjadi pada deteksi konsep CDMA. Nah, sekarang saya akan lanjutkan bagaimana halnya kalau ada user yang berikutnya di sini, ya. Artinya user 1 kita tentu punya kode ini di pemancar. Kita juga punya kode yang identik di penerima. Nah, kode yang identik di penerima di generate di penerima, kemudian dipakai untuk mendesped user yang diterima dari channel, tentu ini selama dia sinkron, karena kodenya identik, maka dia akan menghasilkan gain. Nah, sekarang bagaimana kalau di sini tuh, di medium itu kan ada user lain nih. Kalau multiple access berarti ada user 2 di sini kan. Tentu user 2 tidak boleh sama kodenya dengan ini. User 2 harus beda kodenya dengan ini. Bahkan kalau bisa, korelasi kode user 2 dengan user 1 harus sekecil-kecilnya. Kalau mungkin ortogonal, artinya 0 korelasinya. Nah, sekarang bagaimana interaksinya? Saya gambarkan di sini. Kalau kode 1 ini yang dipakai untuk mendeteksi sinyal 1, tentu dia kan di sini kan antena si user 1 kan menerima juga sinyal 2 kan? Karena dia kan berada di kanal kan, di kanal udara ini kan semua orang meradiasikan sinyalnya ke udara. Artinya receiver untuk yang bertugas untuk mengambil user 1, tentu dia akan menerima juga user 2 ke sini masuk gitu. Ya. Nah, tapi karena kita tadi udah sepakat bahwa sekuen atau deretan chip kode 2 harus tidak sama dengan kode 1 dan harus kecil korelasi silangnya. Artinya apa? Proses despeding antara user 1 dengan user 2, karena dia punya korelasi yang rendah, tidak menimbulkan sinyal yang tinggi. Gitu. Jadi kode user 1 mendetek user 1, tapi dia juga secara tidak sengaja, secara bersama mendetek user 2 juga di sini, tapi dia korelasinya rendah, maka user 2 yang muncul di output detektor user 1 tetap aja begini, rendah gitu. Karena dia tidak berkorelasi gitu. Ini di sini. Nah, kalau usernya banyak misalnya ya, usernya user 3, 4, 5, 6 terus. Nah, tentu ini walaupun tidak berkorelasi, 1 ke 2 tidak korelasi, 1 ke 3 tidak korelasi, 1 ke 4 tidak. Tapi kan ada properti multiple access interferensi ini yang terjadi. Nah, semakin banyak user, maka level noise ini yang di bawah ini akan naik ke atas. Nah, sehingga kita bisa mengukur nanti seberapa banyak kalau begitu misalkan user yang akan kita bisa pakai bersama untuk menempati suatu carrier gitu. Nah, tentu user 2 misalnya ini naik ya. Tambah lagi satu user di sini, naik lagi, tambah lagi. Nah, selama rasio dari yang user yang 1 terhadap akumulasi semuanya ini masih di atas nilai ambang BER, S2N-nya, maka ini kita masih bisa menambahkan user. Nah, kapan kita berhenti untuk menambahkan user yang akan menduduki carrier yang sama? Ketika kita nambah, misalnya user ke 10, ke 20 masih oke, ke 60 masih oke. Begitu ke 61, misalkan rasio dari user yang 1 kepada user lainnya semuanya mencapai level di bawah ambang. Nah, di situ kapasitas terpenuhi. Artinya maksimum capacity dari satu carrier CDMA sudah terlampaui ketika nilai rasio signal kepada total interferensi yang terjadi akibat dari silang korelasi tercapai. Gitu. Itu yang dimaksud dengan kapasitas. Gitu, ya. Jadi untuk menghitung kapasitas suatu sistem yang masuk spektrum, bukan dihitung dari pembagian misalnya 10 MHz, satu orang misalkan 30 kHz,
Sehingga kapasitasnya 10 kali 1046 dibagi misalkan 30 kHz. Nah, begitu. Atau dalam GSM misalkan 1 carrier 200 kHz. Kalau kita punya 10 MHz berarti kita punya 50 carrier kan? 50 modul transmitter GSM, masing-masing 200 kHz. Satu transmitter GSM kan 8 time slot. Berarti ngitungnya kan 10 MHz dibagi 200 kHz 50 kali 8. Berarti 400. Nah, itu ngitungnya seperti itu kalau yang bukan sistem spare spektrum kapasitasnya. Yang spare spektrum kapasitas dalam hal jumlah user ya di sini. Bukan dalam hal throughput bit per detik, bukan. Jumlah user aja kita hitung. Nah, artinya apa? Jumlah user dapat dihitung dari ini. Seberapa banyak kita bisa menambahkan user ini ke sistem sehingga nanti akumulasi dari processing gain kepada signal yang kita detect dibandingkan kepada akumulasi total dari korelasi silang antar user, ini selisihnya mencapai angka yang mentok di persyaratan Baire tadi itu. Misalkan Baire 1.3 harus dipenuhi oleh signature ratio misalkan 8 dB. Gitu. Nah, selama ini kan asalnya kalau hanya satu interferensi kan bisa aja 20 dB nih. Naik misalkan satu user lagi nambah tinggal 19 dB. Tambah satu user lagi, turun lagi 11 dB sampai 11 dB. Nah, begitu 8 dB mentok di Baire 1.3, stop gitu. Itu kapasitas. Oke, itu prinsip yang terjadi pada sistem CDMA. Satu lagi yang harus saya bahas ini di sini, bagaimana reaksi receiver sistem yang pakai spare spektrum terhadap kalau ada user lain yang bukan spare spektrum, bukan CDMA. Artinya ini misalnya begini. Oke, yang user 1, user 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ini semuanya kan pakai sistem yang spare spektrum atau CDMA. Artinya signal-signal yang ditangkap oleh antena sistem CDMA tentu sinyal-sinyal yang levelnya rendah semua. Kalau kita berpikir bahwa semua user yang menggunakan spektrum tersebut, carrier tersebut, sama CDMA. Artinya semuanya sudah mengalami proses spreading di sini. User 1 spreading, user 2 spreading, sinyalnya rendah semuanya. Gitu. Nah, kalau seandainya kita ada user yang ilegal, misalnya ya, pemancar GSM misalkan di suatu base station, misalkan tidak sengaja, misalnya dia memancarkan tidak terkontrol gitu pada frekuensi yang dipakai oleh sistem CDMA. Tapi dia menggunakan sinyal GSM. Ini tentu kalau sinyal GSM kan di pemancarnya tidak mengalami spreading kan, karena dia bukan sistem spare spektrum gitu. Artinya apa? Sinyal GSM yang di pemancarnya tidak mengalami spreading, level dia di udara atau di medium akan tetap tinggi. Jadi gambarnya ini. Kalau yang lain sistem CDMA itu levelnya rendah, karena semuanya ini mengalami spreading dulu di pemancarnya. Sinyal GSM kalau dia frekuensinya masuk ke sini, tinggi sendirian gitu. Tapi kan karena spektrumnya sama dengan spektrum CDMA, misalkan dia tidak sengaja atau ilegal lah gitu masuk ke frekuensi itu, akan ketangkap kan di sini. Antena sistem CDMA akan menangkap juga ini. Nah, cuman kalau sinyal CDMA itu menangkap sinyal GSM seperti ini, maka proses despreading yang berlaku untuk user-user yang spare spektrum, bagi user yang liar tadi, yang manca sembarangan ke sini, ini akan berfungsi sebagai spreading, gitu. Ya, ini penting dipahami. Artinya apa? Saya akan menjelaskan di sini. Sinyal yang di penerima CDMA itu akan menerima sinyal yang dia ambil dari sistem user 1, kemudian akan mengalami interferensi di sini dari sinyal CDMA yang lain, tapi sudah rendah di sini. Nah, kalau ditambah lagi oleh jammer GSM misalnya, sebenarnya bukan jammer ya. Kalau GSM itu bukan jammer, tapi berperan sebagai jammer di sini karena dia ilegal gitu. Nah, hanya saja
sisinya GSM yang tinggi ini, karena dia akan dikonvolusikan dengan kode penebar di receiver, maka proses konvolusi antara sinyal penebar di receiver dengan sinyal yang ini, prosesnya akan sama dengan ketika di sini. Gitu. Ini sinyal yang tinggi dikonvolusikan dengan penebar, dia akan direbahkan. Artinya, sinyal GSM tadi yang tiba-tiba memancar dengan tidak sengaja secara liar ke sini, akan ditidurkan, akan direbahkan menjadi sinyal yang lebar, spektrumnya, tapi ditekan levelnya. Gitu. Nah, sehingga efeknya apa kepada CDMA ini? Efeknya, karena dia akan menjadi sinyal yang lebar dengan level yang rendah, kalau kita pasang filter, ya, tentu ini kan di receiver kan dipasang filter. Dan filternya tentu tidak akan selebar dari sinyal yang di udara. Filter yang dipasang di receiver akan mengikuti lebar filter terhadap sinyal yang sudah dideteksi, yang hitam ini. Artinya apa? Sinyal-sinyal yang di bawah ini, baik yang berasal dari pengguna lain CDMA, ataupun sinyal yang liar tadi, yang GSM misalnya ke sini, hanya akan sedikit saja yang masuk kepada bandwidth yang dipakai untuk mengolah sinyal yang hitam tinggi ini. Gitu. Yang di luar filter akan dibuang. Gitu. Ya, jadi artinya apa? Signal yang ini, yang GSM tadi, yang boleh saya sebutkan sementara di sini sebagai jammer tadi, efek jammer kepada sinyal yang spektrum tidak semuanya. Jadi efeknya itu hanya selebar filter di sini aja. Tapi karena ini yang tinggi ini sudah direbahkan, maka efek lebar bandwidth yang hanya sempit seperti ini hanya mengambil sebagian dari ini karena direbah gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan sifat dari tahan kepada jammer. Jadi sinyal CDMA ini dikatakan sangat tahan kepada jammer karena apa? Jammer yang biasanya levelnya sangat tinggi hanya sebagian kecil yang akan mempengaruhi atau yang akan diderita oleh receiver spektrum ini. Ya. Itu konsep yang penting-pentingnya yang secara mendasar harus saya jelaskan ya. Ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Ya. Saya lihat sudah 40 orang sekarang pesertanya. Jadi saya menjelaskannya dengan sangat elementary gitu ya, supaya konsep yang mendasarnya bisa jelas. Nanti kalau untuk perhitungan berapa kapasitas itu saya kira lebih mudah dijelaskan selama kita bisa mengerti konsep yang mendasar tadi. Saya berikan jeda dulu untuk kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau ada pertanyaan, sambil saya nunggu pertanyaan, saya lanjutkan lagi ya. Keuntungan-keuntungan lain dari sistem yang spektrum. Baik, saya teruskan lagi kuliahnya. Yang saya ingin sampaikan juga di sini, keuntungan CDMA itu begini. Kalau kita bicara efisiensi spektrum dari komoditas atau dari sumber daya radio dalam hal ini spektrum frekuensi. Nah, ini kan satu user CDMA, bandwidth signal basebandnya, informasinya sempit. Tapi dia akan menggunakan di udara lebar spektrum yang jauh lebih lebar daripada yang dia butuhkan di sini. Ya. Nah, ini kan satu orang. Kalau 2 orang berarti dia akan menempati spektrum yang sama di sini. 3 orang spektrum yang sama di sini, terus bertumbuk ke bawah. Gitu. Nah, bandingannya dengan sistem yang non-spektrum, lebar spektrum yang ada ini, yang lebar ini, akan dibagi-baginya itu oleh dipilah. Misalkan contoh yang gampang ya pakai FDMA saja.
Kalau FDMA berarti kan satu spektrum yang lebar ini akan dibagi-bagi sesuai dengan mau berapa tiap usernya menggunakannya gitu. Jadi konsepnya sama. Kalau pada sistem yang non-space spektrum atau FDMA sebagai contoh, alokasi spektrum yang dimiliki ini dibagi-bagi per sub carrier. Jadi user 1, user 2 terus bertumpu. Tapi kan masing-masing user kan hanya boleh menggunakan slot frekuensi itu gitu. Nah, yang CDMA semua orang menggunakan semua spektrum yang disediakan. Tapi powernya rendah semuanya. Nanti di sini, di receivernya, akan saling bergantian. Ya, user 1 akan mengambil ini. User 2 misalkan di bawah sini, mengambil semua ini dulu, tapi yang diambil hanya ini. Hanya yang diarsir. Yang menjulang tinggi hanya yang di sini untuk user 2. User 1-nya masuk ke sini, masuk ke noise, interferon di sini. Ada lagi jammer di sini, sama ke sini. Gitu. Nah, itu artinya apa? Secara pembagian frekuensi sebetulnya secara intuitif kita bisa katakan bahwa ya sama-sama saja kalau begitu kan. Kalau yang sistem yang FDMA misalkan spektrum yang lebar ini dibagi-bagi langsung kan. Kalau ini misalkan 10 MHz, satu carrier-nya misalkan katakanlah 1 kHz, berarti kan ada 1000 kan, 1000 user di sini gitu. Nah, CDMA juga sama. Kalau ini 1 MHz itu, kalau mekanisme mana yang menjadi tinggi, mana yang tetap rendah, bisa memungkinkan sampai 1000 orang misalkan di sini. Berarti sama-sama satu slot frekuensi spektrum yang lebar ini dipakai 1000 orang oleh GSM, pembagiannya frekuensi dipakai juga 1000 orang CDMA misalnya dengan pembagian level daya yang seperti ini gitu. Jadi pada prinsipnya sama-sama menggunakan spektrum frekuensi untuk pemakaian bersama dengan orang lain gitu. Sampai nanti ada indikator bahwa jumlah pemakainya mencapai jumlah yang maksimum gitu. Maksimumnya dalam FDMA adalah pembagian dari lebar spektrum dibagi oleh spektrum masing-masing pengguna besar sini. Jumlah maksimum pemakai CDMA artinya spektrum yang lebar ini akan mentok nilai signal to interference ratio-nya ketika jumlah user nanti ini akan bertumpuk akumulasi ke atas sampai memenuhi threshold tertentu di sini. Sama sebetulnya. Cuman yang tadi itu FDMA pembagiannya secara frekuensi, yang spektrum CDMA pembagiannya secara level daya yang dibagi-baginya. Nah itu artinya ada kesetaraan. Walaupun kita nanti harus cek ya, apakah betul enggak misalnya itu jumlahnya sama itunya kapasitasnya. Nah, ternyata hasilnya beda hasilnya. Jadi dengan konsep yang berbeda, jumlah usernya bisa beda nanti itu. Nanti silahkan dicek. Kalau mau ngecek, misalkan ambil contoh saja, 10 MHz, misalkan pakai GSM, berapa kapasitas totalnya. Kemudian 10 MHz dipakai untuk CDMA, misalkan. Yang lebarnya 1,25 narrowband CDMA, atau yang 5 MHz lah, yang wideband CDMA. Gitu. Berapa jumlah usernya? Gitu. Ternyata tidak sama. Ada yang satu lebih unggul dalam mengelola sumber daya radio frekuensi ini, dari segi jumlah user, yang satu lebih sedikit, bisa begitu. Nah, terus yang kedua, begini, kalau dalam konsep yang konvensional, yang FDMA misalnya, nah, masing pembagian spektrum itu sudah dialokasikan kepada masing-masing user, ya. Nah, sehingga kualitas signal nanti di receiver yang sistem non konvensional itu masing-masing slot frekuensi bagi setiap orang itu hanya diatur oleh nanti itu rasio signal terhadap noise kepada AWGN. Kualitas signal kan ukurannya untuk mencapai B kan signal to noise ratio ya. Nah kalau satu slot frekuensi ini dibagi misalkan 1000 orang di sini, orang yang pertama sampai orang yang ke 1000, dia akan menghitung kualitas signal yang diterima di receiver-nya nanti ya berdasarkan berapa link budget yang daya yang dia bisa terima, jarak jangkau, daya pancar berapa level noise yang dia derita oleh kemampuan penerimaannya dia gitu. Terlepas apakah sebelah kiri kanannya sedang dipakai atau tidak. Kan di sini ada
Kalau ada 1.000 orang kan berarti ada 1.000 yang pakai dan belum tentu semuanya hidup semua. Bisa aja suatu saat hanya beberapa orang yang sedang menggunakannya, yang lainnya misalnya kosong gitu. Tapi kekosongan dari orang sebelah kita tidak mempengaruhi nilai kualitas signal yang kita terima. Karena kualitas signal yang kita terima hanya didasarkan kepada rasio signal kita kepada noise kita gitu. Yang sebelah kiri kanan kita isi atau kosong nggak ngaruh gitu. Itu yang konvensional. Nah, yang CDMA di sini ada kelebihan. Kelebihannya apa? Kelebihannya mudah dilihat dari sini. Kalau user 1 itu ada orang yang sedang pakai, berarti sinyal ini isi gitu. Nah, user 2-nya misalkan tidak dipakai, user 3-nya tidak dipakai, berarti ini kosong. Tidak dipakai. Artinya, dampak kepada rasio signal kepada interference, ketika dia dipakai semua dengan ketika tidak dipakai, akan beda dampaknya. Ya. Kalau semua user sedang penuh, sedang isi penuh, berarti level interferensi ini akan naik ke atas gitu. Artinya apa? Semua orang akan menderita, akan menerima rasio signal kepada noise yang dipenuhi oleh noise orang lain gitu. Ya, tidak apa-apa selama nilai ambang batas tidak dilanggar gitu. Nah, tapi sebaliknya keuntungannya apa? Kalau user 1 sedang hidup, user 2, 3, 4 lainnya misalkan sedang tidak memakai transmisi, artinya apa? User 1 bisa menikmati kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan ketika orang lain sama-sama menggunakan channel tersebut. Gitu. Jadi kesimpulannya perbedaan keuntungan antara yang konvensional dengan yang spektrum direct sequence CDMA ini, kalau yang konvensional itu channel yang tidak dipakai oleh orang lain tidak dinikmati oleh orang yang sedang menikmati hal itu gitu. Jadi orang yang aktif itu mau yang lainnya isi atau tidak, kualitasnya segitu aja S2N-nya. Sesuai dengan berapa dia menerima receive signal, berapa dia menderita atau memiliki level noise yang dia bangkitkan dari receiver-nya dia gitu. Ya. Nah, sementara yang CDMA, kalau orang lain sedang tidak menggunakan medium transmisi ini, maka user yang sedang menggunakannya akan menikmati kualitas yang lebih baik. Artinya apa di sini? Ada efisiensi kan? Efisiensi dari kapasitas kanal yang sedang tidak dipakai orang lain bisa dinikmati oleh pengguna yang sedang aktif gitu. Karena dia, kenapa saya katakan menikmati? Karena kalau orang lain sedang mati, sedang tidak menggunakan kanal, maka nilai signal to interference ratio yang sedang aktif akan tinggi. Nah, akan tinggi itu artinya apa? Kalau dia dipakai untuk komunikasi suara, kualitas suaranya akan jernih. Bahkan kalau dia dipakai untuk data, kecepatan datanya bisa tinggi dia. Nah, sekarang kan zamannya sistem kabel kan dominan data. Artinya apa? Sistem spektrum itu akan memberikan benefit karena apa? Dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan idle capacity dinikmati oleh user yang sedang aktif gitu. Kalau CDMA itu. Ya. Itu salah satu konsep dasar yang bisa kita lihat ya, keuntungan dari menggunakan konsep spektrum. Walaupun sekali lagi saya katakan tadi kalau kita melihat sekilas dari sini ya, kalau kita sekilas melihat dari ini, perkalian spreading faktor dari data read R menjadi W 10⁻², seolah-olah kita membuat sesuatu yang kontradiksi dengan penghematan spektrum. Nah, tapi dengan adanya penjelasan-penjelasan yang saya barusan sampaikan, ya, bahwa konsep spektrum itu di sini bisa membagi banyak user, kemudian bisa menekan jamming di sini. Orang yang memancarkan sembarangan, misalnya pakai narrowband signal akan direbahkan, sehingga efeknya kepada signal yang spektrum itu hanya kecil saja. User-user yang lain yang sedang tidak aktif akan memberikan jatahnya dia kepada user yang aktif menikmatinya, baik untuk voice yang jernih, misalnya kalau voice, atau akan memberikan throughput yang kecepatan data yang lebih tinggi, misalnya untuk data. Nah, hal seperti itu tentu bagi
bagi operator atau bagi pengguna yang sedang menggunakan teknologi ini ya memberikan keuntungan gitu ya. Itu yang terjadi. Saya berikan lagi kesempatan bertanya, silakan kalau ada yang bertanya. Nanti akan saya lanjutkan sampai jam 17.30 paling tidak ya, setengah jam lagi. Saya berikan dulu kesempatan bertanya, silakan. Apakah udah paham, udah ngerti sebelumnya, misalkan atau gimana? Atau penjelasan saya kurang jelas? Silakan, saya kasih kesempatan dulu. Yang ikut serta masih 41 orang. Atau tidur semua? Kalau saya tanya satu orang gimana? Izin bertanya, Pak. Silakan, Anda bangun berarti. Dengan ini, Pak, yang sudah dijelaskan tadi, keuntungan penggunaan split spectrum gitu, apakah berarti sudah mutlak ya, Pak, seluruh teknologi itu teknologi komunikasi itu pakainya split spectrum atau ada trade off gitu, Pak? Mungkin di beberapa bidang kurang cocok kalau pakai split spectrum gitu. Apakah cuman di bidang-bidang yang memerlukan integritas data yang tinggi dan lain sebagainya itu split spectrum, kalau bidang seperti telemetri, IoT atau yang istilahnya ringan-ringan gitu cocoknya konvensional narrowband gitu, Pak. Saya agak belum dapat di sana. Oke, saya coba jawab pertanyaan Anda ya. Saya akan berangkat dari yang kita alami aja lah. Kalau untuk militer, aplikasi yang menguntungkan dari sisi kelebihan-kelebihan spektrum yang low probability detection, kemudian anti jammer itu kan militer kan at any cost ya. Kalau benefit yang diambil oleh militer itu tidak lagi melihat biaya atau efisiensi. Kalau dia mendapatkan sistem yang aman, berarti dia tidak peduli dengan harga gitu kalau militer itu. Nah, saya akan batasi sekarang supaya komparasinya fair dan objektif. Kita bandingkan saja antara teknologi space spectrum dengan yang konvensional, yang non space spectrum untuk di aplikasi komersial saja gitu. Kalau kita lihat sejarah evolusi sistem seluler generasi ke-1 kan belum muncul space spectrum ya, karena analog kan AMPS, NMT atau TEX di Inggris, C450 Jerman itu semuanya analog, itu persaingan masih sebatas di situ gitu. Kemudian generasi kedua GSM muncul konsorsium di Eropa, tapi saya lihat di awal tahun 90-an itu GSM penetrasi market sudah mendunia. Kalau saya perhatikan GSM merambah seluruh dunia kecuali Cina dan saya lupa dua negara yang waktu itu tidak terlalu langsung terkuasai secara penuh oleh GSM gitu. Satunya Cina, yang satunya lagi Korea saya lupa. Tapi mayoritas dari negara semuanya waktu itu tahun 90-an langsung terduduki katakanlah oleh teknologi GSM. Nah, baru awal tahun 2000-an ya masuk ini ke pasar komersial yang CDMA. Tahun 2000 itu mungkin saya perkirakan Anda belum lahir, jangan-jangan ya. Anda lahirnya tahun 2001 atau 2002 gitu ya. Nah, waktu itu tahun 2000-an muncul teknologi CDMA. Jadi kalau saya boleh katakan tadi pertanyaan Anda misalkan apa keuntungan atau apa yang membedakan misalkan untuk aplikasi, apakah CDMA misalkan di aplikasi yang mana, yang non-space spectrum aplikasi yang mana, memang secara teknologi saya jelaskan seperti tadi ya, ada beberapa keuntungan dalam penggunaan spektrum, menggunakan space spectrum ataupun tidak. Tapi kan begitu kita bicara, aduh ada suara motor. Oke, begitu kita bicara persaingan di market ya, tidak semudah itu memang. Nah, GSM itu kan sudah terlanjur menguasai market kan di berbagai macam belahan dunia waktu itu tahun 90-an. Jadi walaupun misalnya ada teknologi baru yang secara teknis sebetulnya lebih efisien, seringkali ada faktor lain yang tidak mudah untuk katakanlah merebut market lah, katakanlah operator CDMA. Waktu itu kan terjadi persaingan juga memang. Di Indonesia kan waktu itu Telkomsel kan menggunakan
ya Telkomsel, Indosat, kemudian apa satu lagi yang Excel kan, mereka berbasis GSM gitu. Nah, sedangkan yang berbasis CDMA di awal-awal tahun 2020 waktu itu ada namanya PT Telkom itu namanya saya lupa apa ya. Gitu. Yang lainnya itu ada Asia ya, perusahaan yang CDMA nih. Yang PT Telkom siapa yang ingat? Yang tahu siapa? Fleksi, Pak. Oh, Plexi, ya nama itunya nama company-nya Plexi. Nah, itu ada beberapa yang seperti itu gitu. Nah, cuman gini karena GSM sudah mendahului pasar ya. Nah, yang namanya mendahului pasar kan karena memang perangkatnya beda. Jadi yang beda itu bukan hanya networknya, perangkatnya juga beda. Kita kalau waktu itu membeli HP kan ditanya mau pakai CDMA atau mau pakai GSM gitu ya. Nah, karena waktu itu orang yang sudah beli HP GSM dan waktu itu masih relatif mahal harganya, kalau mau misalkan pindah ke market CDMA, bisa saja mereka harus berpikir tentang investasi dari perangkat kan. Beli lagi HP baru waktu itu masih agak mahal harganya ya bisa aja berat. Sehingga apa operator CDMA agak berat bersaing untuk merebut market user yang sudah keburu terikat dengan GSM gitu. Nah, sehingga waktu itu saya perhatikan market yang diraih oleh operator CDMA dominan new user. Artinya operator CDMA lebih berorientasi kepada mendapatkan market dari pelanggan dari yang baru gitu, yang belum punya GSM gitu. Seperti itu. Jadi kalau udah sampai kepada aplikasi memang ada faktor-faktor yang non teknis ya yang bisa mempengaruhi artinya gini, tidak semata-mata misalkan keunggulan teknologi menjadi faktor penentu bagi user begitu. Ya sementara jawaban saya begitu kira-kira untuk pertanyaan Anda, apakah misalnya aplikasinya seperti apa gitu. Tapi saya mohon maaf ini tidak membamisi apa-apa. Artinya saya hanya menjelaskan dari segi teknologinya aja supaya kita paham gitu ya. Bukan agen CDMA atau bukan mempromosikan satu teknologi tertentu, misalnya enggak. Saya hanya menjelaskan dari sisi konsep atau dari sisi teknologi. Itu yang saya alami. Memang secara teknis penggunaan spektrum lebih efisien digunakan untuk CDMA. Ya kalau kita bicara sedikit gurauan waktu itu, memang operator-operator CDMA, baik Plexi, kemudian Asia juga di awal-awal penggelarannya untuk mendapatkan market waktu itu iklannya cukup gencar. Jadi kira-kira begini, Plexi waktu itu kan menyebut dirinya sebagai bukan telepon biasa, katanya begitu. Artinya mempromosikan diri bukan telepon biasa. Kemudian operator yang lain mengatakan suaranya lebih jernih gitu. Jadi dia klaim bahwa teknologi kami katanya menggunakan CDMA dengan suara yang lebih jernih gitu. Ya memang tidak salah sih, memang ada benernya. Tadi kan saya katakan bahwa CDMA itu kalau diukur kualitasnya ketika kan satu BTS itu tidak selalu diduduki oleh banyak orang kan, tergantung ya itu statistik kan, statistik traffic kan bisa berubah-ubah. Suatu saat misalkan dipakai oleh banyak orang sampai mentok, sampai full capacity, tapi di saat lain misalkan hanya beberapa orang saja. Nah untuk yang non spektrum, yang non CDMA itu nggak pengaruh. Satu BTS sedang dipakai oleh banyak orang, oleh sedikit orang, kualitas masing-masing orang ditentukan oleh masing-masing link budget sendiri-sendiri. Nah, yang CDMA enggak. CDMA itu tentu kalau kualitas batas bawahnya ya full capacity harus menjamin kualitas voice yang bisa diterima oleh user kan. Dalam kondisi full capacity. Artinya kalau satu carrier itu dihuni oleh maksimum jumlah user maksimum, dia harus memberikan jaminan kualitas minimal berapa dB misalkan dari S2N yang diberikan sehingga suara terdengar jernih seperti itu. Itu batas minimumnya, full capacity-nya. Nah, kalau misalnya sedang kosong, artinya hanya satu orang, dua orang yang pakai, tentu kapasitas yang harusnya dinikmati orang lain diberikan kepada orang yang aktif. Sehingga ada gurauan waktu itu ya kalau operator mengatakan teknologi kami CDMA lebih jernih suaranya, tanyakan dulu kapan diukurnya gitu. Ketika kosong atau ketika penuh gitu. Seperti itu kira-kira begitu ya. Tapi secara konsep memang begitu. Artinya idle capacity, kapasitas yang tak terpakai dimanfaatkan atau memberikan manfaat kepada orang lain yang sedang pakai.
Itu salah satu keunggulan dari teknologi CDM. Dan jangan lupa lagi, sekali lagi saya tekankan, untuk kasus data, ya, nilai signal to noise ratio itu sangat dekat kaitannya dengan kecepatan data yang bisa kita kirimkan. Gitu. Kalau kita bisa bekerja dengan nilai bisa mendapatkan nilai S2N yang tinggi, kita dalam mengirimkan data bisa kencang. Karena sekarang pun yang kita nikmati kan begitu. Kita apalagi sekarang dengan modulator yang adaptif, ya. Kalau kita bekerja menggunakan satu gadget, misalkan berkeliaran ke berbagai tempat, kita kan kadang-kadang mendapatkan kecepatan data yang sangat tinggi. Kadang-kadang kita berada di suatu lokasi, misalkan lambat sekali, lelet sekali. Gitu. Itu artinya apa? Sudah seperti itu kebutuhan sekarang itu. Cuma walaupun yang yang bukan CDMA, misalkan LTE, memang mereka juga memodifikasi di modulatornya. Itu kecepatan data bisa naik turun sesuai kondisi channel itu. Kalau yang bukan CDMA, mereka juga punya teknologi yang dipakai, yaitu adaptive modulation namanya. Tapi itu kan pindah teknologi. Kalau adaptive modulation itu artinya kalau karena sedang bagus, kita dilayani dengan misalnya 64 QAM atau 18 QAM. Generasi sekarang malah mau melayani 256 QAM itunya, modulatornya gitu. Tapi kalau kita sedang berada di situasi kanal yang buruk, ya kita mungkin hanya diberi QPSK gitu. QPSK kan hanya melipat 2 kali kan? Satu simbol 2 bit gitu. Rendah kecepatan data kita. Tapi dengan begitu kan itu modulator yang dipakai. Yang dipakai untuk memilih kecepatan data. Kalau ini enggak, yang CDMA itu enggak, belum menyentuh modulatornya. CDMA itu bisa mengatur kecepatan data dengan hanya memanfaatkan spektrum frekuensi yang dimiliki. Nah, kalau dilibatkan lagi dengan adaptif pada modulatornya, tentu akan bisa berlipat lagi. Ya juga dia memanfaatkan idle capacity dari sistemnya, CDMA spektrum, juga dia bisa mendapatkan benefit dari menggunakan teknik adaptif modulator. Jadi bisa berlipat lagi itu. Itu jawabannya ya. Baik, Ada yang lain lagi? Tanya lagi, silakan. kalau saya boleh menanyakan satu lagi, boleh nggak, Pak? Silakan. Kalau untuk terkait efisiensi spektrum, Pak, kan kalau misal use case-nya cuma komunikasi point to point gitu, penggunanya tuh dikit gitu, Pak. Apakah lebih efektif penggunaan narrowband konvensional atau tetap lebih efektif spread spektrum ya, Pak? Untuk aplikasi apa maksudnya? Kayak misalkan komunikasi SAR gitu, Pak. Oh, maksud Anda ini bukan untuk keperluan multiple access gitu? Iya, Pak. Iya. Ya, kalau dibandingkan untuk keperluan misalkan point to point single user gitu ya, bagaimana kita melihat benefit dari CDMA atau spektrum ini dibandingkan dengan yang lain? Ya, kembali ke benefit yang diperoleh bahwa ini seperti gini, jawaban ini akan jelas ketika saya nanti udah membahas perhitungan kuantitatif kapasitas. Jadi nanti itu mungkin sebentar besok 1 jam. Sekarang kan Kamis ya. Kita jawab kuliah kita Selasa 1 jam. Mungkin Kamis depan atau setelah 4 jam kuliah dari sekarang gitu akan sampai kepada itu. 3 jam atau 4 jam dari sekarang akan sampai kepada menghitung kapasitas secara kuantitatif ya, ada perhitungannya. Jadi yang saya tadi tunjukkan di sini untuk perhitungan ini kan yang menjadi patokan merit di sini kan rasio antara signal yang tinggi ini dibandingkan dengan akumulasi dari interference yang rendah ini gitu. Nah, selisih ini akan menentukan kapasitas gitu. Jadi kalau kita dikatakan bagaimana apakah ini dipakai untuk user banyak ataupun dipakai oleh satu orang user misalnya point to point, di mana benefitnya? Sebetulnya atau saya coba gambarkan sekarang gini supaya nanti dijelaskannya ketika sampai situ ya. Tapi saya akan coba tunjukkan, filenya bukan yang ini. Supaya Anda punya bayangan langsung kepada di mana benefitnya gitu. Pertanyaan Anda kalau saya simpulkan kan untuk komersial oke lah, untuk banyak user gitu. Tapi bagaimana kalau untuk point to point seorang user apakah masih bisa dapat benefit atau enggak gitu. Kira-kira begitu pertanyaan Anda kan? Iya, Saya Pak. coba lihat di sini. Nah. Oke.
Saya share screen dulu baru. YouTube. Nah ini slide ini akan saya bahas minggu depan, 3 jam lagi dari sekarang lah, mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi, yaitu mengenai CDMA performance dan kapasitas. Ya, saya akan tunjukkan aja di sini contoh soalnya langsung. Nah coba Anda baca soal terjemahannya aja ini. Ini kalau kita lihat, ya, sistem spektra tersebar digunakan untuk transmisi satu kanal data di aplikasi militer menggunakan bitrate-nya 64 kbps. Ya, jadi ini misalkan militer kan biasanya pakai telegram gitu ya, untuk mempercepat instruksi dari headquarter misalkan ke pelosok di Irian Jaya, misalkan ada satu kanal gitu dipakai, cukup 64 kbps misalkan kan, untuk kirim telegram atau ngirim informasi singkat gitu. Nah, di sini menggunakan spektrum dengan jumlah chip per simbolnya itu 3,684 megachip per detik. Kemudian sistem receiver-nya menggunakan BPSK, bekerja pada nilai S2N per bitnya atau EB per inode-nya 7 dB. 7 dB kalau nggak salah ini sekitar 10⁻3 kalau kanalnya dianggap AWGN, line of sight gitu, untuk mencapai 10⁻3. Kemudian sistem penerima ada draw, nah ini draw thermal sebesar SNR-nya 10 dB. Nah di sini pertanyaannya hitung margin untuk anti jamming, artinya seberapa kuat gitu signal yang point to point ini, ya, yang satu orang ini bekerja pada 64 kbps dengan chip rate-nya 36864 untuk mencapai kualitas komunikasi 10⁻3 butuh signal to noise ratio per bit 7 dB. Nah, pertanyaannya berapa kekuatan sistem ini untuk menerima jamming gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Jawabannya ini, tapi saya langsung yang kedua gitu sini. Nah, soal yang kedua di sini, apabila laju informasi suara di dalam bentuk digital adalah ini R sama dengan 9,6 kbps ya. Ini untuk akuasia nih, untuk banyak orang nih. Kemudian lebar pita yang dipakai adalah 1,25 MHz dengan laju chipnya 1,2288. Nah, jika si receiver-nya memiliki kontribusi draw 10 dB SNR-nya, kemudian demodulatornya juga untuk menghasilkan 10⁻3 biasanya dipakai sekitar 7 dB. Nah, pertanyaannya di sini coba lihat perhatikan nih. Berapa jumlah user yang dapat dilayani oleh sistem ini gitu. Jadi maksud saya kenapa saya menjawab pertanyaan Anda dengan contoh soal ini, mudah-mudahan Anda bisa merasakan. Jadi contoh soal yang kedua ini justru ini melihat manfaat dari spektrum untuk dipakai kepada bagaimana berapa orang yang bisa menggunakan sharing spektrum pada sistem yang sama gitu. Nah, sedangkan yang sebelumnya ini pertanyaannya di sini yang dipakai adalah berapa kekuatan komunikasi single user point to point untuk menghadang atau untuk menghadapi suatu sistem jammer yang mungkin terjadi pada aplikasi militer gitu. Ya. Jadi di sini memang kalau kita simpulkan dari dua persoalan ini, sistem spektrum itu ya bisa dipakai untuk aplikasi komersial, banyak orang yang pakai. Benefitnya apa? Seberapa banyak kita bisa memberikan atau mengizinkan orang menggunakan sharing spektrum di sini gitu. Nah, sedangkan yang di sini dipakai untuk satu orang, tapi benefitnya apa? Seberapa kuat, seberapa tahan. Signal spektrum ini dipakai untuk komunikasi single user point to point, tapi dia seberapa kokoh gitu. Nah itu kira-kira begitu, ya. Ya mudah-mudahan nanti akan lebih jelas ketika kita membahas secara langsung bagaimana. Ini perhitungannya ada rumusnya nanti. Tapi rumus ini kan belum saya jelaskan ya. Cara menghitung untuk kapasitas, untuk anti jammer belum saya jelaskan. Jadi saya menjawabnya dengan kesimpulan dari pertanyaan ini aja. Pertanyaan nomor 1 itu menanyakan seberapa kuat, seberapa kokoh signal itu. Sedangkan pertanyaan 2, ini seberapa banyak orang yang bisa menggunakan secara simultan kepada satu carrier spektrum gitu. Ya. Jadi memang beda tujuannya. Kalau untuk single user,
ya tentu bukan mengharapkan banyak orang yang pakai atau kecepatan data yang tinggi kan, tapi ada aspek lain. Sehingga di sini boleh dikatakan kesimpulannya, sepertinya sistem CDMA itu kita bisa mengubah-ubah benefit ya dari satu aspek ke aspek yang lain gitu. Kayak kita mentransformasi energi aja, merubah energi. Apakah kita mau pakai ke energi panas misalkan, atau kita mau pakai ke energi gerak misalnya, atau kita bisa pakai ke energi cahaya, itu tergantung kita mau kemana arah benefit kita arahkan. Itu jawaban saya ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, kalau kita masih punya waktu sekitar 6-7 menit lagi ya, saya akan maju lagi sedikit tentang yang tadi, melanjutkan yang tadi. Ini ya slide ini untuk minggu depan aja. Saya akan kembali ke slide yang tadi. Oke, saya akan lanjutkan. Implementasi sekarang ya, implementasi dari sistem space spektrum. Ya, kebetulan yang tadi kita bahas itu adalah implementasi yang menggunakan metodenya disebut direct sequence. Direct sequence CDMA itu atau disingkat dengan DS adalah kita langsung melakukan spreading dari sinyal informasi dari bit simbol-simbol yang akan dikirimkan oleh sinyal penebar oleh spreading code tadi itu. Nah, tapi ada juga ini aplikasi frekuensi hopping. Nah, militer sebetulnya lebih senang atau lebih banyak aplikasinya frekuensi hopping, FH di sini. Ada juga yang hybrid, ada juga yang time hopping, ada juga yang istilahnya chip ada teknologinya tapi jangan dipakai. Yang paling banyak dipakai itu dua di atas ini. Jadi yang direct sequence itu dipakai pada komersial, sedangkan yang frekuensi hopping banyak dipakai pada sistem yang militer sekarang itu. Ya, gitu. Nah, sekarang saya katakan di sini bahwa untuk sistem jaringan nirkabel seluler yang paling populer adalah menggunakan direct sequence CDMA. Gitu. Nah, saya akan jelaskan sekarang. Jadi yang direct sequence CDMA itu tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau saya mundur, ini namanya direct sequence. Artinya apa? Pita frekuensi yang disediakan dari ujung kiri ini sampai ujung kanan ini itu langsung secara langsung di spread oleh sinyal penebar kepada simbol, sehingga dia menghasilkan okupansi kepada seluruh spektrum ini gitu. Itu yang direct sequence ya. Konsepnya begitu. Nah, implementasinya seperti apa? Ya, teknologi CDMA yang pertama dulu di deploy itu narrowband kan, kecepatan datanya nggak terlalu tinggi, memang mereka menggunakan QPSK waktu itu. Nah, sekarang CDMA ya sudah bisa menggunakan teknik yang lebih tinggi itunya, tingkat modulatornya. Bisa sampai 64 QAM juga bisa gitu. Nah, kalau kita lihat di sini sinyal QPSK kita tahu kan punya 2 bit per simbol, yaitu bit yang masuk ke dalam sinyal yang disebut in phase, kemudian satu lagi bit yang akan masuk kepada sinyal quadrature phase. Itu sama. Jadi bedanya dengan yang bukan CDMA, ini QPSK-nya sama dengan yang modulator yang non CDMA, tapi masing-masing lengan dari kanal in phase maupun dari kanal quadrature phase itu di spread oleh kode penebar. Jadi karena dia QPSK 2 bit per simbol, maka masing-masing lengan dari in phase signal maupun dari quadrature signal masing-masing di spread oleh sinyal penebar. Ya. Itu yang CDMA. Nah, outputnya seperti apa? Outputnya spektrum dari CDMA itu misalnya kita dalam kenyataannya tadi kan digambarkan sebagai sinyal yang rendah begini kan, tapi dalam kenyataannya sih yang dimaksudkan rendah itu digambarkan di sini sinyal yang merah katakanlah begini. Dia punya spektrum ditambah dengan side lobe-nya gitu kan. Biasa dalam modulator kan ada sinyal sync function-nya gitu. Tapi yang kita lihat ininya ini, ya sinyal yang utamanya ini dari main lobe dari modulator ini. Nah,
kalau ada signal jamming di sini yang tinggi di sini, nah tadi saya katakan kan ini akan direbahkan. Jadi sinyal yang hijau tinggi ini begitu masuk ke sistem spektrum dia akan rebah, jatuh di bawah yang merah. Nah sehingga dengan jatuhnya yang hijau sebagai jamming ini ke bawah yang merah, maka sinyal yang merah ini, sinyal yang spektrumnya terproteksi gitu, terproteksi dari jammer. Itu keuntungan dari direct sequence. Ya. Oke, ini gambar 1, 2 berikutnya ilustrasi bagaimana spektrum dari merah sinyal asli maupun dari yang hijau sinyal jammer seperti ini. Nah, nanti dampaknya apa? Nah, lihat pekerjaan filter. Nah, walaupun kita punya spektrum yang meluber ke kiri ke kanan lebar, tapi kan intinya kalau udah sinyal deteksinya ke level baseband, kita masuk ke bandpass filter kan. Nah, kalau kita udah bekerja di bandpass filter ya kita hanya bekerja pada ini aja. Pada bandwidth yang di style atau yang di set untuk bandwidth sinyal yang basebandnya gitu. Nah, berikutnya yang frekuensi hopping. Kalau frekuensi hopping, kira-kira penjelasannya, nah ada gambarnya seperti ini ya. Spektrum signal yang tadi saya katakan dari ujung kiri sampai ujung kanan itu, ini tidak dihuni oleh semua orang gitu. Jadi masing-masing orang tetap aja menghuni ini. Menghuni subcarrier yang sempit. Cuman bedanya dengan FDMA apa? Kalau begitu misalkan ini kok sama dengan FDMA. Kalau gitu kan FDMA itu sama. Spektrum yang lebar dibagi-bagi menjadi beberapa banyak subcarrier kan. Nah, betul seperti FDMA. Cuman bedanya di sini kode penebar yang dipakai sebagai inputan ke modulator frekuensi hopping itu dia akan dipakai untuk memilih subcarrier frekuensi yang mana yang akan digunakan oleh sinyal itu. Jadi kalau frekuensi hopping itu sebetulnya dilihat dari masing-masing user tidak menempati spektrum yang lebar. Tapi dia menggunakan spektrum yang lebar. Tolong bedakan di sini ya. Jadi kalau yang direct sequence CDMA, setiap orang menempati seluruh spektrum. Jadi kalau digambarkan di sini, yang direct sequence CDMA itu semua orang menempati seluruh spektrum gitu. Dia dibedakan oleh kode masing-masing yang berbeda, yang unik gitu. Nah, kalau yang ini, yang frekuensi hopping, setiap orang hanya menduduki salah satu spektrum saja. Tapi dia menggunakan semua spektrum. Dengan cara apa? Hopping dia. Hopping itu artinya loncat gitu. Jadi kalau pada 1 detik misalkan atau 1/4 detik pertama dia ada di sini gitu kan. Narrowband. 1/4 detik berikutnya pindah ke sini misalkan. Berikutnya lagi pindah ke kiri lagi. Nah, seperti itu, loncat-loncat dia. Itu yang tadi begitu. Jadi mengatakannya begini, dia tidak menduduki semua spektrum, tapi dia menggunakan semua spektrum dengan cara berpindah-pindah gitu. Itu yang kata-kata yang mungkin bisa dibedakan dengan yang kalau direct sequence memang menduduki semua spektrum gitu. Itu yang terjadi. Ya. Nah, kalau Anda sudah memahami apa artinya menduduki, apa artinya menggunakan, sekarang coba saya tantang atau saya rangsang Anda untuk supaya memahami. Kenapa militer lebih menyukai ini? Lebih menyukai sistem frekuensi hopping ketimbang sistem yang direct sequence. Coba. Siapa yang bisa jawab? Mudah-mudahan penjelasan saya sudah memberikan gambaran bedanya menduduki, kemudian menggunakan. Lalu coba Anda pikirkan. Izin menjawab, Pak. Silakan. Ini tadi saya sambil baca bukunya ya, Pak. Ya. Kalau misalkan dari bukunya, frekuensi hop sistem itu menyediakan level security yang lebih baik daripada yang satunya lagi, yang direct sequence. Yang direct sequence. Menyediakan lebih baik apa? Apanya baik? Di sini tulisannya a frequency hop system Security. provides a level of security, gitu ya? especially when a large number of channels are used. Ya. Bisa lebih lanjut nggak? Kenapa? Anda ngerti nggak? Kenapa dia lebih secure gitu? Betul, jawabannya betul.
Jadi dari sisi militer, saya katakan tadi kan, militer itu yang dilihat tidak terlalu mempertimbangkan masalah biaya. Selama suatu teknologi itu bisa menjamin keamanan atau proteksi kepada informasi, dia akan pilih at any cost gitu. Nah sekarang Anda udah katakan dari buku literatur yang Anda baca, frekuensi hopping bisa menyediakan security yang lebih baik gitu. Bisa Anda lebih lanjut jelaskan kenapa? Di mananya security-nya? Karena jika ada receiver yang tidak diinginkan, since an unintended receiver that doesn't know. Baca bukunya silakan. Iya, Pak. Silakan baca bukunya. Kalau bisa jelaskan. Oke, kalau lama saya jelaskan secara sekilas ya. Gambar ini bisa menjawab pertanyaan Anda sebetulnya. Gini. Jadi kenapa frekuensi hopping itu bisa memberikan aspek security yang lebih baik? Karena kalau kita lihat di sini kan ini subvertikal itu pembagian frekuensi ya, ini subcarrier. Jadi artinya subcarrier 1, 2, 3, 4, 5 ini digambarkan di sini sebagai slot-slot frekuensi yang berada pada sumbu tegak gitu, vertikal. Ini frekuensi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian sumbu datanya adalah slot waktunya. Slot waktu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini gambar yang warna hitam ini adalah hopping yang diberikan kepada user 1. Gitu. Kemudian gambar yang kuning ini hopping yang diberikan kepada user 2. Kalau misalkan dipakai juga, jadi gini, walaupun frekuensi hopping itu dipakai militer untuk satu orang user, sebetulnya baik frekuensi hopping maupun direct sequence ya bisa saja dipakai di kedua aplikasi, di militer maupun di komersial. Gitu. Cuman memang kalau di militer, kebanyakan tidak dipakai untuk banyak orang. Jadi yang dipakai itu di sini, walaupun ilustrasinya di sini bisa dipakai juga untuk banyak orang, militer menggunakannya hanya untuk satu orang. Tapi dia mengambil manfaat dari hoppingnya ini. Jadi pada time slot 1 dia pakai frekuensi ini. Pada time slot 2 dia pindah ke sini. Time slot 3 pindah ke sini. Nah, loncatan-loncatan ini bergerak sangat cepat pada kecepatan chip rate tadi itu. Nah, sekarang kalau kita misalkan mau menyadap ya, kita misalkan mau menyadap frekuensi hopping, bagaimana kita membuat alat ya yang bisa mengikuti loncatan ini dengan tepat dan cepat gitu. Artinya apa? Ini sangat sulit untuk kalau kita mau menduplikat ini gitu. Kalau kita mau menduplikat ini sistem frekuensi hopping. Ya sangat sulit. Nah, tapi kalau misalkan ini kembali ke direct sequence ya. Nah, ini direct sequence. Kan kalau direct sequence itu mainan dari receiver-nya kan hanya kita harus membangkitkan ini kan, membangkitkan kode yang dipakai sebagai penebar di transmitternya. Selama kita membangkitkan kode ini berhasil meniru kode yang di transmitternya, kita kan bisa mendetek kan sini. Nah sekarang teknologi membangkitkan kode kan banyak teknologinya sebetulnya. Artinya kalau kita meniru konsep phase lock loop gitu ya, PLL kan, ya PLL dipakai pada sinyal analog kan, pakai untuk membangkitkan frekuensi carrier dengan fasa supaya bisa mendeteksi secara koheren kan. Nah kalau phase lock loop yang dipakai analog kita tiru versi digitalnya, kita bisa meniru ini. Nah ini relatif mudah sebetulnya dari sequence itu. Jadi kita orang yang tidak berkepentingan, asal kita bisa membangkitkan teknologi yang bisa meniru atau meregenerate kode yang dipemancarnya, mudah kita bisa meniru ini gitu. Nah tapi yang untuk frekuensi hopping ini dalam implementasi praktisnya memang lebih sulit gitu. Kita untuk mengikuti jejak-jejak hopping ini secara cepat dan tepat gitu untuk pindahnya. Karena kalau kita pindahnya tidak sesuai ini kan yang nggak ngedetek kan. Pemancarnya misalkan dari app ini pindah ke sini, kita misalnya pindah dari sini loncat ke bawah, nah itu nggak bisa. Itu secara singkat dikatakan kenapa frekuensi hopping
punya aspek proteksi atau security yang lebih bagus dibandingkan direct sequence. Ya. Oke, gitu ya. Itu yang preference shopping. Ini gambaran ilustrasi, gambaran warnanya supaya lebih jelas. Saya kira silahkan nanti dibaca aja. Saya mungkin belum upload ini, tapi nanti malam saya upload ke MS Team ya. Nah, ini yang preference shopping seperti itu. Kemudian, nah time hopping ini. Satu lagi ya, kita berhenti 17.41 lah. 1-2 menit lagi selesai. Nah, ini time hopping itu ada juga teknologinya. Penjelasannya begini. Anda kan udah tahu TDMA kan? Time Division Multiple Access. Di mana satu slot pita frekuensi, di dalamnya dibagi dalam time slot. Yang GSM seperti ini persis, tapi GSM itu satu frame, ini dari ujung kiri sampai ke batas ini, itu 8 time slot. Itu yang GSM. Berikutnya 8 time slot, berikutnya 8 time slot, seperti itu. Nah, cuman kalau dalam GSM atau TDMA, masing-masing user itu dalam setiap frame, kalau dia menempati time slot 1, maka dia akan konstan. Dalam frame yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau dia menempati slot 1, dia akan konstan di slot 1 terus gitu. Sehingga nanti si receiver-nya begitu sinkron kepada slot 1 di frame 1, dia akan langsung loncat ke slot 1 di frame 2, slot 1 di frame 3, slot 1 frame 4 gitu. Nah, yang time hopping di sistem CDMA atau spektrum nggak begitu. Jadi menduduki time slot di setiap frame dia random gitu. Diatur oleh kode penebar yang dia miliki. Jadi kalau di frame pertama misalkan dia ini kan slot 2 yang diduduki nih. Nah, di frame keduanya dia bisa ke slot 6 gitu. Di frame ketiganya ke slot 3. Di frame keempatnya ke slot 8 gitu. Nah, jadi acak gitu pindahnya. Acaknya sesuai dengan kode penebar yang dia miliki. Nah, ini juga susah untuk disadap. Karena kalau kita misalnya mau menjadap ini, berarti kita harus punya receiver yang memang ya mengikuti lompatan ini sesuai dengan yang di transmitternya gitu. Ya, gitu. Jadi ini time hopping itu sama dengan TDMA konsepnya, jadi memperebutkan time slot. Cuman kalau TDMA itu time slotnya kan dibikin konstan supaya apa? Detektornya sinkron, mudah disinkronisasikan gitu. Nah, yang time hopping nggak begitu. Ini ngacak gitu. Time slotnya pindahnya secara acak dan hanya receiver yang bersesuaian dengan transmitternya yang bisa mendeteksi ini gitu. Ya, itu yang terjadi time hopping, frekuensi hopping. Nah, ini ilustrasi yang lebih representatifnya ada digambarin seperti ini. Sama aja ini gambaran saya sendiri. Ini saya ambil dari buku gitu ya, seperti itu. Oke. Jadi dari sini yang ada itu direct sequence, frekuensi hopping, time hopping. Yang populernya hanya 2 sebetulnya itu, direct sequence sama frekuensi hopping. Time hopping ada, tapi saya juga nggak tahu di mana di aplikasinya. Mungkin ya eksperimen atau aplikasi khusus dipakai time hopping gitu ya. Baik, saya kira ini masih belum selesai. Nanti akan saya bahas tentang jenis-jenis spreading code, tipe-tipenya seperti apa. Saya nanti malam akan taruh di MS Team ini, file-file ini yang belum. Jadi kuliah hari Selasa nanti kita akan lanjutkan ke ini. Tipe-tipe dari spreading code yang ada. Baik, kalau gitu saya close. Silakan isi absen, saya lebihkan 1 jam dari jadwal kuliah ya. Kalau yang belum ngabsen jangan lupa. Silakan diisi di SIG. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.